Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 26 Zulhijjah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Gambar saya lancar, Kang Dedi? Lancar Ustaz. Lancar Ustaz. Lancar ya? Baik, mungkin Pak Faisal baru ngelihat ya di awal-awal tadi agak tersendat. Insya Allah ini sudah lancar ya? Alhamdulillah lancar. Baik. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Kita pada kesempatan kali ini membahas hadis yang ke-24. Qala al-musannifu rahimahullah al-hadits ar-rabi'u wal 'ishrun an Abi Dzarr al-Ghifari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastat'imuni at'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuh fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau meriwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jal bahwa Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat kecuali siapa yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian hidayah. Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan kalian makanan. Wahai hambaku, kalian semuanya telanjang kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, semuanya akan aku ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepadaku. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari kalangan manusia dan jin semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kalian, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin di antara kalian semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri sebuah bukit, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi, niscaya hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagai sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian, kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah, dan siapa yang menemukan selain kebaikan itu, janganlah ada yang dicela kecuali dirinya. Riwayat Muslim. Ahibati al-muslimun afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiat kepada kita, terutama jamaah pengajian Ittiba mengaji. Poin pertama adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, dan biografinya sudah ada pada hadis yang ke-18, yaitu hadis ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dan ikutilah dosa dengan amal saleh, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan Abu Dzar radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Bisa Jundub ya, dengan dalnya diberikan huruf pada dhammahnya. Dan nama lengkapnya adalah Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Al-Waqi'ah bin Haram bin Ghifar. Kemudian kunyahnya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan bahwasanya Abu Dzar mempunyai kunyah karena beliau mempunyai anak namanya Dzar, maka akhirnya diberi kunyah dengan Abu Dzar. Ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu
beliau sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul, beliau sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam agama Islam di kota Mekah, termasuk dari orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Dan bahkan Abu Dzar berkata, kuntu fil Islami rabi'an. Aku termasuk orang yang masuk dalam agama Islam yang keempat. Ya, aku termasuk ke dalam agama Islam yang keempat. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, ibadahnya Abu Dzar, kalau kita ingin lihat bahwasanya Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, diceritakan oleh istrinya Ummu Dzar, kana naharuhu ajma' fi nahiyatin yatafakkaru. Ibadah Abu Dzar adalah at-tafakkur, yaitu memutar otak untuk mendapatkan ilmu. Dan ini ibadah yang sangat agung, kata istri Abu Dzar, yaitu Ummu Dzar radhiyallahu anha, bahwa setiap siang kebanyakan waktu Abu Dzar adalah berpikir, yaitu berpikir bagaimana nasib beliau kelak di akhirat. Bagaimana nasib beliau kelak di akhirat. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, Abu Dzar juga terkenal dengan ilmunya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, wi'a'un muli'a ilman thumma uki alaih falam yakhruj minhu syai' hatta qubil. Abu Dzar itu bagaikan sebuah tempat yang diisi dengan ilmu, kemudian ditutup dan tidak akan keluar darinya sampai beliau wafat. Menunjukkan bahwasanya Abu Dzar adalah seorang yang berilmu. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, Abu Dzar juga seorang yang terkenal dengan zuhudnya. Seorang yang terkenal dengan zuhudnya. Dari Ja'far bin Sulaiman rahimahullah, beliau pernah masuk ke dalam rumah, bahwa seorang lelaki pernah memasuki rumah Abu Dzar. Kemudian lelaki tersebut melihat-lihat ke dalam rumah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kemudian bertanya, "Ya Abu Dzar, aina mata'ukum?" Wahai Abu Dzar, mana perabotan engkau? Kemudian Abu Dzar mengatakan, "Lana baitun wajhu ilaihi salihu mata'ina." Ini perkataan indah. Kita memiliki rumah yang mana perabotan kita tempatkan di sana. Innahu la budda laka min mata'in ma dumta hahuna. Qala inna sahibal manzil la yada'na fihi. Kemudian kata lelaki tersebut, engkau masih hidup di dunia wahai Abu Dzar. Engkau harus mempunyai perabotan selama engkau hidup di dunia di sini. Maka kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya pemilik rumah tidak meninggalkan perabotannya di sini, tetapi dia sudah kirim di rumah yang di sana, yaitu rumah yang di akhirat. Saya ingat ada seorang salaf bertanya, kenapa para salafus saleh yuhibbunal mauta minal hayah? Mereka sangat menyukai kematian dibandingkan kehidupan di dunia. Maka para salafus saleh tersebut menjawab, li'annahum kharrabud dunya wa ammalul akhirah wa nahnu kharrabna dunya wa ammarna wa nahnu kharrabna al-akhirah wa ammarna dunya. Kenapa orang-orang para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, mereka lebih menyukai kematian dibandingkan kehidupan di dunia? Maka dijawab bahwa karena mereka, para salafus saleh, mereka ini sudah memakmurkan kehidupan akhirat mereka dan menghancurkan kehidupan dunia mereka. Makanya wajar dan logis sekali kalau seandainya para salafus saleh
sangat-sangat ingin mati dan tidak ingin hidup di dunia karena mereka memakmurkan akhirat, kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang-orang sekarang memakmurkan dunia dan menghancurkan akhirat. Wajar orang-orang sekarang suka panjang hidup di dunia. Bahkan mereka berangan-angan untuk bisa mendapatkan dunia sekitar 1000 tahun lagi. Ini masuk akal sekali perkataan seperti ini. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan sekitar 281 hadis. Dan Abu Dzar radhiyallahu anhu wafat beliau wafatnya di dekat kota Madinah. Ya, beliau wafatnya di dekat kota Madinah dan tidak ada seorang pun yang mengurusnya pada waktu itu sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, mata wahidan, bahwasanya beliau akan meninggal sendirian dan akhirnya didapati oleh Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda tentang Abu Dzar, tamshi wahdak wa tamutu wahdak wa tub'atsu wahdak. Engkau berjalan sendirian wahai Abu Dzar, karena beliau wafat di sebuah tempat yang daerah yang terpencil, yaitu di daerah Ribzah namanya, sebuah daerah kecil di pojokan kota Madinah, dan engkau akan hidup sendirian, mati juga sendirian, dan dibangkitkan juga sendirian. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, Imam Ibnu Ishaq di dalam kitab Al-Maghazi was-Siyar, yaitu kisah-kisah dan juga cerita-cerita tentang peperangan, bahwa beliau meninggal pada tahun 32 Hijriyah. Pada tahun 32 Hijriyah. Taib, ini yang berkaitan dengan rawi hadis. Sekarang kita masuk ke dalam hadis yang ingin kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ahibati hafizakumullah ta'ala, keutamaan hadis dan kedudukan hadis yang kita pelajari. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan hadis ini di dalam kitab beliau Al-Adhkar, kitab yang sangat terkenal tentang zikir-zikir. Setelah meriwayatkan hadis tersebut, beliau mengatakan, hadis ini adalah hadis yang sahih. Kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim dan selainnya. Dan para perawi dari hadis ini, dari mulai aku, kata Imam Nawawi, sampai kepada Abu Dzar, seluruhnya adalah orang-orang yang berasal dari kota Damaskus. Seluruhnya adalah orang-orang yang berasal dari kota Damaskus. Dan Abu Dzar dikatakan sebagai orang kota Damaskus karena pernah tinggal di situ sementara. Jadi menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, di dalam hadis ini terkumpul beberapa faedah. Yang pertama, sahihnya sanadnya dan matannya. Yang kedua, tingginya sanadnya. Yang ketiga, semua perawinya dari mulai Imam Nawawi sampai kepada Abu Dzar ini adalah diriwayatkan oleh orang-orang yang berasal dari Damaskus. Orang-orang yang berasal dari Damaskus. Oleh karena itu, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, laisa li ahli Syam hadithun asyrafa min hadzal hadis. Tidak ada hadis yang dimiliki oleh penduduk Syam. Syam itu adalah Palestina, Yordania, Suria, Lebanon, ya. Tidak ada hadis yang dimiliki oleh penduduk Syam yang lebih mulia dibandingkan hadis ini. Kemudian ada seorang perawi, Abu Idris Al-Khawlani, yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Dzar. Abu Idris Al-Khawlani, beliau seorang tabi'i. Beliau jika meriwayatkan hadis ini, beliau bertekuk lutut
sebagai pengagungan terhadap hadis ini. Ya, beliau jika meriwayatkan hadis ini, beliau bertekuk lutut sebagai pengagungan terhadap hadis ini. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Jurdani. Al-Jurdani seorang ulama yang mensyarah hadis Al-Arba'in ini. Beliau mengatakan haditsun azimun alaihi madarul Islam. Hadis ini adalah hadis yang agung yang berputar hukum-hukum Islam pada hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang agung yang berputar hukum-hukum Islam pada hadis ini. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, hadis ini kita baca an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala. Yang artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabb-Nya, sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabb-Nya azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berfirman. Ini lafaz hadis jika ada yang seperti ini maka dia disebut dengan hadis qudsi. Lafaz hadis yang seperti ini bahwa Nabi Muhammad SAW meriwayatkan dari Tuhannya, ini disebut dengan hadis qudsi. Dan pengertian hadis qudsi adalah apa saja yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi, apa saja yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama hadis mengumpulkan hadis-hadis ini sekitar ada 100 hadis. Lebih dari 100 hadis. Dan sebagian ulama-ulama hadis mengumpulkan hadis ini. Di antaranya yang mengumpulkan hadis-hadis qudsi adalah Ali bin Balban di dalam kitabnya yang bernama Al-Maqasidul As-Saniyah fil Ahaditsil Ilahiyah. Al-Maqasidus Saniyah fil Ahaditsil Ilahiyah. Beliau menyebutkan di dalam hadis ini sekitar 100 hadis. Ya, beliau menyebutkan dalam hadis ini sekitar 100 hadis. Kemudian ahibati hafizakumullah, kenapa hadis yang seperti ini disebut dengan hadis qudsi? Karena dinasabkan kepada zat Allah yang quds, yang kudus, yaitu yang suci. Karena dinasabkan ataupun disandarkan kepada zat Allah yang kudus, yaitu yang suci. Ini adalah pendapat yang pertama. Kenapa disebut dengan hadis qudsi? Ada lagi yang mengatakan karena dia mengandung pensucian Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi selalu mengandung pensucian Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan kepada pengaturan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua sebab kenapa disebut hadis qudsi. Yang pertama yaitu dinasabkan, disandarkan kepada zat Allah yang kudus, yaitu yang maha suci. Yang kedua adalah karena di dalam hadis ini terdapat pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kalau orang bertanya, lalu hadis-hadis yang lain yang tidak seperti ini disebut apa? Hadis Nabi. Disebut hadis Nabi, ya. Dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandung perkara-perkara yang juga mengagungkan Allah, tetapi juga mengandung perkara-perkara yang lain dan disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, apa hikmah dari adanya hadis qudsi? Apa hikmah dari adanya hadis qudsi? Maka jawabannya adalah, hikmahnya adalah yaitu untuk memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala
memberikan hadis qudsi hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada umat-umat lainnya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa bedanya hadis qudsi dengan hadis Nabi biasa? Hadis qudsi dengan hadis Nabi yang biasa kita kenal. Maka jawabannya adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi lafadznya dari Allah dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis Nabi Muhammad SAW lafadznya dari Nabi Muhammad SAW dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa hadis qudsi dengan hadis Nabi tidak ada bedanya, kecuali hanya pada penyebutan sanad tadi. Dan ini saya lebih condong kepadanya. Ya, bahwa hadis qudsi dengan hadis Nabi tidak ada bedanya, kecuali dengan penyebutan tadi, bahwa Rasulullah SAW meriwayatkan dari Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Ya, itu saja bedanya. Baik. Sekarang apa bedanya antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Pertama, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tantangan untuk musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Sebagai tantangan untuk musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Hadis qudsi sifatnya tidak demikian. Kemudian yang kedua, Al-Quran lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis qudsi maknanya dari Allah dan lafadznya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran. Al-Quran diharamkan untuk dibawa mushafnya dan dibaca oleh orang yang junub. Sedangkan hadis qudsi tidak diharamkan. Yang ketiga. Yang keempat, Al-Quran seluruhnya adalah absolut dan dinukilkan secara mutawatir oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat yang banyak. Para sahabat yang banyak meriwayatkan kepada para tabi'in yang banyak. Para tabi'in lebih banyak lagi meriwayatkan kepada para tabi'ut tabi'in. Itu namanya mutawatir. Makanya seluruhnya adalah qat'i, absolut, pasti, karena diriwayatkan secara mutawatir. Sedangkan hadis qudsi maka tidak disyaratkan harus mutawatir. Hadis qudsi tidak disyaratkan harus mutawatir. Kemudian yang kelima adalah Al-Quran muta'abbadun bihi. Al-Quran membacanya adalah sebagai sebuah ibadah, setiap hurufnya. Kita berharap pahala dari setiap huruf yang Al-Quran yang kita baca. Sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Yang keenam, Al-Quran dibawa oleh malaikat sebagai wahyu. Beda dengan hadis qudsi. Kadang dibawa oleh malaikat, kadang Nabi Muhammad SAW mendapatkannya dari mimpi, kadang Nabi Muhammad SAW mendapatkannya dari ilham. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan apa yang disebutkan di dalam hadis tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan dalam hadis tadi bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wahai hambaku. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku.
ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai hambaku, ini adalah wahai adalah huruf panggilan. Huruf panggilan. Dan Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita. Tetapi kemudian kenapa Allah memanggil hamba-hambanya? Ini tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan bahwa yunada bihil qaribu tanzilan lahu manzilatal ba'id. Allah dekat dengan hambanya, tetapi Allah panggil dengan wahai. Ini maksudnya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tujuannya untuk agar yang dipanggil menjadi perhatian bagi dia. Agar yang dipanggil menjadi perhatian bagi dia. Kemudian hamba-hambaku. Ibadi. Ini jamak daripada abdun. Hamba-hambaku jamak daripada hambaku. Dan ini masuk ke dalamnya hamba yang berjenis kelamin laki-laki, perempuan, budak, orang merdeka, ya, dan bahkan seluruh jin dan manusia masuk ke dalamnya. Ya, seluruh jin dan manusia. Karena nanti di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan kalau seandainya ada manusia kalian dan jin kalian. Jadi hamba-hamba di sini masuk semuanya. Kemudian Allah berfirman, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Sungguh aku telah mengharamkan. Kata mengharamkan di sini maksudnya adalah aku melarang. Ya, aku melarang. Padahal Allah Subhanahu wa taala sanggup. Ya, Allah Subhanahu wa taala sanggup. Melarang kezaliman atas diriku. Kalau seandainya ada orang bertanya, aku melarang. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu atas dirinya atau mewajibkan sesuatu atas dirinya? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati Allah adalah iya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas sesuatu atas dirinya. Atau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu atas dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai keputusan sesuai dengan kehendaknya. Ya, sesuai dengan kehendaknya. Tetapi pengharaman dan kewajiban sesuatu itu terserah Allah Subhanahu wa taala, bukan terserah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah, inni haramtu dzulm. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman. Kezaliman secara bahasa artinya wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini kezaliman secara bahasa. Dan termasuk Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya, di antaranya Allah tidak mungkin tidak memberikan pahala terhadap orang yang beramal soleh. Nah, ini contoh daripada kezaliman yang Allah telah tinggalkan. Tidak mungkin Allah tidak memberikan ganjaran pahala kepada orang yang beramal soleh. Kemudian, kezaliman yang lain yang Allah tinggalkan, tidak mungkin Allah menyiksa orang yang tidak berbuat dosa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, kezaliman yang Allah tinggalkan atas dirinya adalah tidak mungkin Allah menyiksa seorang manusia disebabkan karena dosa orang lain. Tidak mungkin. Ya, yang keempat, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghukumi tanpa keadilan. Memutuskan hukum tanpa keadilan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu contoh-contoh daripada kezaliman yang Allah tahan terhadap dirinya.
Inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kezaliman yang Allah haramkan atas dirinya? Di antaranya Allah tidak mungkin tidak memberi ganjaran pahala terhadap orang yang beramal saleh. Tidak mungkin Allah menyiksa orang yang tidak berbuat dosa. Tidak mungkin Allah menyiksa seorang hamba atas dosa orang lain. Tidak mungkin Allah menghukumi seorang hamba tanpa keadilan. Baik, kalau ada yang bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala pencipta perbuatan-perbuatan hamba? Dan di dalam perbuatan hamba ada kezaliman. Berarti agak bertentangan dong. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Sedangkan Allah pencipta perbuatan-perbuatan makhluk. Dan di dalam perbuatan-perbuatan makhluk terdapat kezaliman. Ini bagaimana? Paham ya masalahnya? Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Oke, satu, paham kita. Tetapi di dalam perbuatan-perbuatan makhluk, yang perbuatan makhluk itu adalah ciptaan Allah, terdapat kezaliman. Nah, ini bagaimana? Maka jawabannya benar bahwa perbuatan-perbuatan makhluk adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak disifati dengan sesuatu itu darinya. Tetapi Allah disifati dengan apa yang Allah perbuat. Allah tidak disifati dengan apa yang hamba-hambanya perbuat. Karena perbuatan hamba itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Yang dibicarakan di sini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kezaliman ada dua macam. Yang pertama, berbuat zalim terhadap diri sendiri. Salah satu contohnya adalah kesyirikan. Ini perbuatan zalim terhadap diri sendiri. Dan yang kedua, kezaliman terhadap orang lain. Di antaranya adalah meneteskan darah orang lain, mengambil harta orang lain tanpa kebenaran, merendahkan harkat martabat orang lain tanpa kebenaran. Ya, ini termasuk kezaliman terhadap orang lain. Baik. Ahibati, hafizakumullah taala. Di sini Allah mengatakan, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Kenapa? Karena kezaliman adalah perbuatan dosa yang mendatangkan siksa di hari kiamat. Coba kita perhatikan sekarang. Apa siksa-siksa orang-orang yang berbuat zalim? Ingat sekali lagi, zalim di sini bisa zalim terhadap diri sendiri atau zalim terhadap orang lain. Baik dengan meneteskan darah orang lain tanpa kebenaran, mengambil harta orang lain tanpa kebenaran, merendahkan harkat martabat orang lain tanpa kebenaran. Di antara siksa orang-orang yang berbuat zalim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Satu perbuatan zalim akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan yang banyak pada hari kiamat. Sedangkan di hari kiamat kita sangat memerlukan cahaya, terutama saat berjalan di atas sirat. Kemudian yang kedua, yaitu diambilkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapa yang berbuat zalim dan tidak minta halal selama di dunia, maka orang yang berbuat zalim tersebut akan diambil kebaikan-kebaikannya. Pahala-pahala kebaikannya akan diambil. Oleh siapa? Orang yang dizaliminya. Kalau orang yang menzalimi tersebut habis pahalanya, maka orang yang terzalimi akan menimpakan dosa kepada orang yang pernah menzaliminya. Ini berat, ya, siksa orang yang berbuat zalim. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi falyatahlalhu minha, fa innahu laisa thamma dinarun wala dinar
wala dirham min qabli an yu'khadha li akhi min hasanati. Fa in lam yakun lahu min hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Artinya siapa saja yang mempunyai kezaliman terhadap saudara muslimnya, maka hendaklah dia minta halal terhadap saudara muslim tersebut dari kezaliman tersebut. Sesungguhnya tidak ada emas dan perak kelak di hari kiamat. Ya. Yang ada adalah diambil dari orang yang berbuat zalim tersebut kebaikan-kebaikan. Jika orang yang berbuat zalim tersebut tidak mempunyai kebaikan-kebaikan, maka diambil dari dosa-dosa orang yang terzalimi olehnya. Lalu diberikan dosa-dosa tersebut kepada orang yang menzaliminya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya dan siksanya orang yang berbuat zalim. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, siapa yang menemani orang yang berbuat zalim, maka dia dikhawatirkan akan mendapatkan balasan siksa seperti orang yang berbuat zalim. Dia menemani orang-orang yang berbuat zalim, maka dia dikhawatirkan mendapatkan siksa seperti orang-orang yang berbuat zalim. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan janganlah kalian berkumpul dengan orang-orang yang berbuat zalim, maka kalian akan disiksa oleh api neraka. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Rasulullah SAW setelah itu bersabda, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Baik, kita bahas perkataan ini. Aku telah tetapkan, maksudnya aku telah tentukan keharaman berbuat zalim dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, setelah itu Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian sesat kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya. Di sini Allah mengulang panggilan. Dan mengulang panggilan tersebut berarti Allah kembali memuliakan. Ya, kembali memuliakan. Kemudian penjelasan dari hadis tadi, kullukum dhal. Setiap dari kalian adalah sesat. Maksudnya tidak tahu jalan yang benar, jalan yang lurus. Atau lalai terhadap jalan yang lurus. Bukan hanya tidak tahu, tetapi tidak tahu, tidak mengamalkan jalan yang lurus. Illa man hadaituhu. Kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk ada dua macam. Al-hidayah ada dua macam. Yang pertama disebut dengan hidayatul irsyad, petunjuk ilmu. Dan ini contohnya adalah surat Asy-Syura ayat 53, wa innaka latahdi ila shiratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Petunjuk irsyad, hidayatul irsyad, petunjuk ilmu ini diberikan oleh siapa saja yang bisa memberikan pengetahuan agama kepada orang lain. Dari mulai Nabi, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para ulama, para imam, dan siapa saja yang mengetahui agama Islam, maka dia bisa memberikan petunjuk
ilmu, atau yang disebut dengan apa tadi? Hidayatul irsyad. Ya, hidayatul irsyad. Kemudian yang kedua, hidayatul taufiq. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayatul taufiq itu di tangan Allah. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah taufiq. Yang bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Nah, baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Fastahduni", maka mintalah petunjuk dariku. Ya. Ahdikum, maka niscaya aku akan langsung berikan petunjuk kepada kalian. Ya, makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim senantiasa minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hidayatul irsyad atau hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad adalah petunjuk untuk mendapatkan ilmu agama, dan hidayatul taufiq adalah petunjuk untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtu, fastat'imuni ut'imkum." Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian adalah orang yang lapar, maka kecuali yang aku berikan makan kepadanya, maka mintalah makan dariku. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah keadaan seorang hamba, bahwasanya hamba tersebut adalah hamba tidak memiliki apa-apa secara hakiki, karena Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepadanya. Nah, kemudian setelah itu fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kalian kepadaku, maka niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya ibadi kullukum 'arun illa man kasautu fastaksuni." Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya telanjang kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Para ikhwan yang dirahmati Allah, manusia dalam keadaan telanjang saat dia dilahirkan dari rahim ibunya, ya, saat dia dilahirkan dari rahim ibunya. Kemudian setelah itu dia dipakai dengan pakaian. Dan kalau kita baca hadis-hadis seperti ini, maka mengingatkan kepada kita tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berkuasa mencipta dan pengatur. Maka pada saat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita jadikan sebagai zat untuk diibadahi. Zat untuk diibadahi. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di siang hari dan malam hari, dan aku akan mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya. Maka ampunilah, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni bagi kalian. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah berfirman bahwa manusia senantiasa melakukan kesalahan, baik itu di siang hari ataupun di malam hari.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya jika mereka meminta ampun. Maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ini seperti surat Az-Zumar ayat 53. Innallaha la yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Kemudian juga persis seperti surah An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah maghfirah. Niscaya aku akan berikan maghfirah kepada kalian. Maghfirah ini menarik para ikhwan. Maghfirah diambil dari kata-kata ghufr, ghain fa ra, ghufr. Ghufr itu artinya penutup. Maka orang yang beristighfar dia memiliki beberapa makna. Ketika seorang mengucapkan astaghfirullah atau ketika seorang berdoa rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli. Ya, ini sebenarnya ada beberapa makna. Yang pertama adalah ya Tuhanku ighfirli. Berikanlah ghufur kepadaku. Ghufur di sini maksudnya adalah penutup atas dosa. Sehingga aib kita dan aib kedua orang tua kita setelah meninggalnya tidak terbongkar. Lihat indahnya. Ya, indahnya salah satu makna daripada istighfar, meminta ditutupi dosa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seseorang dibongkar dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya berarti sudah dia akan habis ceritanya itu. Susah untuk diterima. Ya. Karena dosanya terbongkar. Ahibati, hafizakumullah ta'ala. Kemudian makna maghfirah yang kedua adalah meminta meminta dosa diganti dengan kesalahan, diganti dengan kebaikan maksud saya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, di akhir surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, mereka lah orang-orang yang diganti dosa-dosa mereka dengan amal saleh. Ini makna dari beristighfar. Maka ketika kita mendoakan orang tua, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka berarti sebenarnya kita minta kepada Allah agar dosa-dosa orang tua diganti dengan kebaikan. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga dari maghfirah adalah bahwa kita minta kepada Allah agar dosa dihapus. Penghapusan ini sudah kita pernah bahas. Apakah dia dihapus dari buku catatan amal, ataukah dia tidak dihapus dari buku catatan amal, tetapi dia tidak diadili di akhirat. Dan dua-duanya bisa terjadi. Yang jelas dua-duanya istimewa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu."
Orang yang bertobat dari sebuah dosa seakan-akan dia tidak memiliki dosa itu sama sekali. Ya. Dosa itu sama sekali. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah indahnya istighfar. Maka apabila seorang beristighfar, hadirkan makna-makna itu. Baik itu istighfar untuk dosa-dosa dia atau istighfar untuk dosa-dosa orang tuanya. Hadirkan makna itu. Makanya seorang anak yang beristighfar untuk orang tuanya, maka dia memiliki 3 makna itu. Dia meminta kepada Allah 3 makna itu untuk orang tuanya. Ditutupi aib orang tuanya, setelah meninggal orang tuanya tidak akan dibongkar lagi. Yang kedua, diganti dosa orang tuanya dengan pahala. Yang ketiga, dihapus dosa orang tuanya sebenar-benarnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat gemar untuk beristighfar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya di dalam sehari semalam lebih banyak daripada 70 kali. Lebih banyak daripada 70 kali. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan indahnya istighfar itu adalah Allah menginginkan kita senantiasa selalu beristighfar. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tuznibu la dhahaballahu bikum la jaa biqaumin yudzibun hatta yastaghfiru." Demi jiwaku yang berada di tangannya, jika kalau kalian tidak berdosa, niscaya Allah akan menghilangkan kalian, mewafatkan kalian, dan akan mendatangkan dengan orang-orang yang berdosa sampai mereka beristighfar. Akhirnya Allah akan mengampuni mereka. Nah, ini indahnya beristighfar para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktunya habis, Kang, ya, dan hadisnya memang panjang. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustadz, atas materi yang telah disampaikan, materi yang sangat bermanfaat. Jamaah sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi jamaah yang ingin memperdalam materi untuk bertanya dengan menuliskan di kolom di chat room, dikirimkan ke host, atau bisa juga dengan raise hand bagi yang ingin langsung bertanya dengan Ustadz. Ustadz, ada yang raise hand, Kang Ari. Kang Ari, tafadhol. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Dua pertanyaan berkaitan, Ustadz. Yang pertama, apakah ada hadis riwayat yang menceritakan kira-kira perbandingan, Ustadz, antara dosa orang yang berbuat zolim dengan apa yang akan dihisapnya nanti? Misalnya, Ustadz, seorang berbuat zolimnya antara yang berhutang 1 juta dengan orang yang zolim berhutang 100 juta, apakah hisapnya akan sama? Misalnya, apakah mungkin orang yang berhutang 1 juta tidak bayar-bayar, nanti dibayar dengan pahala sholatnya dan sebagainya, apakah ada, Ustadz? Lalu kemudian, jika seseorang, Anda pernah dengar Ustadz di kajian yang lalu, jika kita memaafkan orang yang menzolimi, insya Allah jaminannya surga ya Ustadz, dibandingkan kita mengharapkan hisap dengan dia di sana yang belum tentu masuk surga.
Nah, jika kita memaafkan seseorang karena hutang, misalnya Ustadz, seorang hutang tidak dibayar-bayar, kita memaafkan. Apakah artinya memaafkan di sini kita mengikhlaskan juga hutangnya, Ustadz? Jika kita sudah memaafkan, lalu kemudian suatu saat dia datang di waktu yang sudah tidak kita harapkan, lalu dia membayar hutangnya, kita terima, kita bilang, Ana sudah maafkan antum, mengikhlaskan gitu. Atau kita sudah memaafkan tapi tetap menerima pembayarannya, Ustadz? Itu pertanyaannya, Ustadz. Jazakallah khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun pertanyaan yang pertama tentang kadar kezaliman dan juga kadar siksa yang akan didapatkan, yang jelas paling kita bisa jawab adalah bahwa nanti di hari kiamat wal waznu yaumidzin haq, timbangan pada hari itu benar adanya, kemudian timbangannya penuh dengan keadilan. Siapa saja yang berbuat zalim, walaupun secuil pun dia akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan disebutkan bahwa akan didatangkan pada hari kiamat seekor kambing yang patah tanduknya, dan didatangkan kambing yang mematahkan tanduknya, sehingga dimintai pertanggungjawaban. Ya, antar binatang saja terjadi seperti itu. Dan yang bisa dijawab adalah bahwa pengadilan hari kiamat benar-benar adil. Kita tidak bisa menghitung sebagaimana yang disebutkan tadi, tetapi dia benar-benar adil. Tidak ada kezaliman sedikit pun. La zulmal yaum. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Tidak ada kezaliman di sini, baik orang yang berbuat baik, walau secuil dia akan mendapatkan pahala kebaikannya, atau orang yang berbuat buruk, walau secuil dia akan mendapatkan keburukannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya siapa yang beramal kebaikan walau sebesar zarrah, yaitu sebesar semut hitam, maka pasti dia akan melihatnya. Dan siapa yang mengamalkan sebuah dosa walau sebesar semut hitam, maka dia akan melihatnya. Dan Allah berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Dan Tuhanmu tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Itu pemandangan hari kiamat. Adapun penghitungan secara detil, maka saya belum mendapatkan riwayat tentang hal itu. Baik, yang kedua adalah apabila kita memaafkan hutang seseorang, ternyata orang tersebut membayarnya, maka sesuai dengan niat kita pertama. Kalau seandainya kita memang menghalalkan, maka sudah jangan diterima. Karena kita sudah menghalalkannya. Kalau seandainya kita sudah menghalalkannya, kemudian kita masih menerima, itu berarti menjilat ludah sendiri. Dan ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, orang yang memberikan hadiah kepada orang lain kemudian dia mengambilnya kembali, maka ini seperti kalkalbi yaqi'u qai'an ya'udu fi qai'ihi, seperti anjing yang muntah kemudian dia menarik lagi muntahannya. Maka jika dia sudah menghalalkan, maka pada saat itu dia harus menolak atas apa yang dia sudah halalkan dan niatkan dalam penghalalannya tersebut. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, Kang Edi masih boleh sedikit mengenai hutang barusan? Silakan, Kang. Tadi Ustaz, maksudnya kalau memaafkan Ustaz, Ana maafkan karena dia membayar hutangnya selalu uzur, belum ada kejelasan gitu. Apakah sama memaafkan dan menghalalkan, atau memaafkan saja yang di Ustaz pernah cerita di Jamin Surga itu memaafkan dan menghalalkan, atau memaafkan saja Ustaz? Memaafkan artinya memberi tenggang kapan dia bisa bayar, nah maafkan
saat dia bayar kita terima itu, Ustaz. Afwan. Baik. Yang namanya kalau seandainya memaafkan, dia sebenarnya sama istilahnya dengan menghalalkan. Tidak ada bedanya. Memaafkan maksudnya adalah dia menghalalkan apa yang sudah menjadi hutang orang lain terhadap dirinya. Kalau seandainya yang dimaksud dengan memaafkan adalah dia menunggu pembayaran hutang, ya itu tidak sama dengan menghalalkan. Jadi apa yang dimaksud dengan memaafkan? Kalau seandainya dia memaafkan, berarti dia orang tersebut terlambat bayar hutangnya dan dia maafkan, maka ini tidak menghalalkan. Menghalalkan itu berarti dia tidak mengambil lagi apa yang dia hutangkan kepada orang lain. Dan memaafkan beda dengan menghalalkan kalau seandainya maksudnya begitu. Kalau seandainya maksudnya seperti itu. Yang jelas yang namanya menghalalkan, maka dia tidak mengambil lagi apa yang dia hutangkan kepada orang lain. Kalau seandainya memaafkan kejadian nyatanya seperti itu, maka itu namanya menghalalkan. Tapi kalau seandainya memaafkan, dia maksudnya orang tersebut bayarnya terlambat, kemudian dia maafkan atas pembayaran terlambat tersebut, tapi dia masih mengambil hutangan orang yang dia hutangkan kepada orang lain, ini namanya bukan menghalalkan, dan tentunya berbeda dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Yang disebutkan dalam hadis adalah tajawaz anhu fa'alallah la'allallah an yatajawaz. Yang artinya maafkanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan atas kita. Maksudnya memaafkan di sini adalah kita menghalalkan, sudah nggak kita ambil lagi. Dan itu janjinya surga. Adapun memaafkan kemudian dia tetap mengambil, itu berarti dia memaafkan atas keterlambatannya, dan bukan itu yang dimaksud dalam hadis. Wallahu a'lam. Paham, Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya juga yang raise hand dari Abu Nagata. Silakan di unmute. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ustaz selalu dijaga oleh Allah dan selalu diberkahi. Izin bertanya Ustaz, ada 2 pertanyaan yang kalau sempat tapi 3 tapi 2 Ustaz. Yang pertama yang Ana ingin tanyakan, apa yang dimaksud dengan menzolimi diri sendiri? Kemudian yang kedua, apabila seorang penzalim tidak meminta maaf kepada orang yang dizolimi, tapi orang yang dizolimi itu sudah memaafkan di dalam hati dan perbuatannya, apakah tetap akan dibalas di akhirat bagi orang yang berbuat zalim tersebut, Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama jawabannya adalah yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri yaitu berbuat dosa. Dia menzalimi diri sendiri, berbuat dosa, karena dengan berbuat dosa berarti dia akan disiksa oleh Allah, yang mana pada akhirnya dia menyiksa dirinya sendiri. Itu namanya menzalimi diri sendiri, berbuat dosa. Karena dengan berbuat dosa tersebut dia akan disiksa oleh Allah, yang pada akhirnya, pada hakikatnya dia menyiksa dirinya sendiri dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk daripada contoh dari perbuatan menzalimi diri sendiri adalah dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, dan dia melanggar larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seperti itu dia akhirnya menzalimi dirinya sendiri. Karena dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, ya ibadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya sendiri. Yang telah menzalimi dirinya sendiri.
Ini maksudnya adalah dia berbuat maksiat. Ya, dia berbuat maksiat. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua adalah dia menyakiti dirinya sendiri dengan hal-hal yang dia tidak patut untuk lakukan. Seperti misalkan dia tidak tidur untuk begadang ibadah dalam waktu yang tidak dianjurkan untuk begadang. Ini menzalimi dirinya sendiri. Dia berpuasa, tidak pernah berbuka. Dia tidak memberikan hak pada matanya, pada kemaluannya. Ini namanya menzalimi diri sendiri. Padahal Islam tidak seperti itu kerasnya. Ini namanya menzalimi diri sendiri. Itu beberapa makna daripada menzalimi diri sendiri. Yang kedua, jawaban atas pertanyaan kedua adalah apabila seorang berbuat zalim, lalu yang terzalimi sudah memaafkan, dan yang menzalimi belum meminta maaf, apakah yang menzalimi akan disiksa kelak di hari kiamat? Maka jawabannya tidak. Karena paling utamanya adalah orang yang terzalimi memaafkan, menghalalkan. Kalau orang yang terzalimi menghalalkan, maka berarti selesai urusannya. Dan disinilah para ulama mengatakan huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah wa huququllah mabniyatun 'alal musamahah. Hak antar seseorang hamba dibangun di atas saling meminta. Saya dengan Kang Edi, haknya nanti dibangun di atas saling meminta. Apakah di antara kita pernah menghibah satu dengan yang lainnya? Kalau pernah, maka berarti akan berurusan kelak di hari kiamat. Kalau di antara kita belum meminta halal satu dengan yang lainnya dan belum menghalalkan satu dengan yang lain, maka akan berurusan. Yang menghibah akan mentransfer pahala kepada yang diribah. Kalau yang menghibah tidak punya pahala, yang diribah akan mentransfer dosa kepada yang menghibah. Ini yang menjadikan berat ya, hubungan antar sesama manusia. Sedangkan hak Allah dengan hambanya itu dibangun di atas saling memaafkan. Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Penerima Taubat. Allah Maha Pengampun. Kapan seorang hamba minta ampun, maka dia diampuni oleh Allah. Asalkan dia benar-benar minta ampunnya. Sedangkan hak antar sesama manusia tidak. Makanya saya sering mengatakan begini. Kalau ada orang berhutang, A berhutang kepada B. Kemudian si A mengatakan, bahwa saya akan bayar. Ternyata dia tidak bayar-bayar. Kemudian sudah lama berlalu. Si B entah di mana tempatnya, yang menghutangi entah di mana tempatnya. Si A baru mau bayar. Ternyata dia pergi ke rumahnya nggak ada. Ditanya, kemana pindahnya? Oh, ke Papua. Dia cari ke Papua untuk bayar hutang doang. Nggak ada juga. Kemudian dia cari keluarganya, nggak dapat juga. Akhirnya dia dengar bahwa si B yang menghutangi dia sudah meninggal. Apa solusinya? Padahal dia punya hutang kepada B. Maka solusinya adalah, dan ini hanya sebatas antisipasi. Solusinya adalah dia bersedekah atas nama B yang pernah menghutanginya. Dia banyak-banyak beristighfar untuk si B atas hutangnya kepada dia. Tapi itu baru inisiatif. Nanti di akhirat, di hadapan Allah akan berhadapan si A dengan si B. Si B akan menarik, mana kamu bayar hutang?
Oh, sudah saya bayar kemarin. Dengan cara apa? Dengan cara saya banyak bersedekah atas namamu. Dengan cara saya banyak beristighfar untukmu kepada Allah. Maka si B mengatakan, enggak. Saya perlu pahala untuk masuk surga. Mana pahalamu? Itu yang disebutkan tadi dalam hadis. Siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, minta halallah sekarang. Sebelum nanti di akhirat tidak ada emas dan perak untuk bayar. Yang adalah bayar dengan yang menzalimi, bayar dengan pahala. Kalau tidak habis pahalanya, yang terzalimi memberikan dosa. Ini yang dimaksud hukukul adamiyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar seorang hamba dibangun di atas saling menarik, saling menagih. Karena semuanya ingin masuk surga. Ayo, mana bayar kamu? Kamu pernah mukul saya, belum minta maaf, bayar kamu. Kamu pernah ngeribah saya, belum minta maaf, minta halal, bayar kamu. Itu kalau yang diribah cuma satu orang. Kalau yang diribah banyak orang, dasar nih, orang Arab begini-gini. Wah, itu orang Arab dari mulai manusia Arab pertama sampai terakhir akan minta pertanggungjawaban. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang saya sering katakan ghibah internasional. Hati-hati itu. Ya, hukukul adamiyin mabniyatun al musyah. Hak antar sesama hamba dibangun di atas saling menagih. Kenapa? Karena setiap orang dari hamba Allah ingin masuk surga, takut terhadap neraka. Dia ingin mencari keselamatan dan tidak ada maaf di akhirat. Catat tuh baik-baik, tidak ada maaf di akhirat. Kata maaf hanya bisa ada didapat di dunia. Yang ada di akhirat adalah bayar. Bayarnya dengan pahala atau menanggung dosa. Situ beratnya. Wallahu a'lam. Afwan Ustadz, yang Anda pikirkan ada aja orang yang punya sifat mudah memaafkan. Misalkan katakanlah ulama seperti itu. Tapi ada pihak yang menzolimi, misalnya katakan pemerintah misalnya. Oleh ulama tersebut sudah dimaafkan perbuatan zolim pemerintah itu. Nah, tapi dari si pemimpin itu belum meminta maaf di dunia. Itu apa hitungannya maaf dari ulama di dunia itu, tetapi pemimpin belum meminta maaf, istilahnya sudah direlakan tapi secara resmi belum meminta maaf di dunia si pemimpin itu, apa udah lunas di akhirat? Kalau begitu Anda berpikir enak sekali pemimpin yang menzalimi orang yang mudah memaafkan, seperti misalkan katakan ulama, seperti itu Ustaz. Sudah saya jawab. Mana Ustaz? Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya, mudah-mudahan penjelasan Ustaz bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya di chat room. Ini pertanyaan dari Abu Medina. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan doa Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Jika orang tuanya salah satunya non muslim, apakah doa tersebut tepat dipakai? Demikian Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Maka jawabannya tidak sampai kepada orang tua yang musyrik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi nabi dan orang beriman untuk beristighfar untuk orang-orang musyrik meskipun mereka adalah para kerabat. Maka ini larangan bagi seorang muslim untuk beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya yang musyrik. Apabila salah satu dari kedua orang tuanya muslim dan satunya musyrik atau kafir, maka yang dapat doanya tersebut hanya seorang muslim saja.
Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Barakallahu. Pertanyaan selanjutnya dari Kang Eka di Dubai. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika si A beranggapan bahwa si B menzolimi si A, tetapi si B berpendapat dia tidak menzolimi si A, dan ini terus dirasakan sampai mereka mati. Keduanya seorang muslim, apakah yang akan terjadi di akhirat kelak? Barakallahu fikum. Yang terjadi di akhirat kelak saling menagih. Si A yang merasa terzalimi, dia akan menagih kepada si B. Si B akan mempertanggungjawabkannya. Bahwasanya saya merasa tidak menzalimi. Sampai nanti Allah menghukumi dengan adil di antara mereka berdua. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ahtori Adisetyo. Bismillah, Afwan Ustadz mau bertanya perkara akidah. Apakah fitnah atau siksa kubur menghapus dosa semasa hidup dan akan mengurangi timbangan dosa dan juga siksa di akhirat seorang muslim? Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Siksa kubur pertanda dia akan mendapatkan permasalahan yang berat setelahnya. Bukan menghapuskan dosa-dosa setelahnya. Itu tanda apa ya bahasa ini? Tanda cilaka. Ya, siapa yang mendapat siksa kubur itu tanda cilaka. Karena kehidupan setelah di pekuburan, di alam barzakh lebih dahsyat siksanya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika Utsman bin Affan berdiri di samping kuburan, kemudian beliau menangis. Kemudian ditanya oleh para sahabatnya, tadhkurul jannata wan nar la tabki wa tabki min hadza. Engkau menceritakan kepada kami tentang surga dan neraka, tidak menangis, tetapi engkau menangis ketika melihat kuburan. Ada apa? Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu termasuk daripada persinggahan pertama dari kehidupan akhirat. Fa inna minhu fama ba'dahu aisarun. Siapa yang selamat di alam kubur, maka kehidupan fase setelahnya lebih mudah untuknya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Apa yang jika dia tidak selamat di kuburan dapat siksa, maka kehidupan setelahnya lebih sulit untuknya. Kehidupan setelahnya lebih sulit untuknya. Jadi siksa kubur bukan penghapus dosa atas dosa-dosa di akhirat kelak. Yang menjadi penghapus dosa adalah qisas atau hukum had di dunia sebelum dia mati. Contoh orang berzina kemudian diberlakukan padanya qisas, hukum had, maka nanti dia tidak akan disiksa atas zinanya tersebut di akhirat. Karena para ulama mempunyai kaidah al-hudud jawabir wa zawajir. Hukum-hukum had, hukum-hukum qisas, dia adalah penebus dosa dan juga pemberi peringatan keras. Penebus dosa artinya di akhirat dia tidak akan disiksa atas dosa itu karena sudah disiksa di dunia. Dan zawajir, peringatan keras kepada manusia yang melihat atas hukum qisas tersebut. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Ada yang raise hand, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir dari Leo Abu Sajid. Tafadhol di unmute. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz dan jami'an semua. Ustaz, terkait kaidah nih Ustaz, kaidah yang
berbunyi bahwa jika satu perintah itu di dalamnya ada ancaman di dalamnya gitu Ustaz, maka perintah tersebut dihukumkan sebagai perintah yang wajib gitu Ustaz. Nah, apakah ini kaidah yang benar Ustaz? Itu pertama. Terus kedua, jika kita melanggar perintah tersebut, apakah dosa ini maka menjadi tolak ukur ini adalah kategori dosa yang besar gitu Ustaz, jika ada ancaman di dalamnya. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik, jazakumullah khair atas pertanyaan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Telah disebutkan oleh para ulama usul fikih sebuah kaidah, al-aslu fil amril mutlaq yadullu 'alal wujub. Asal hukum dalam perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Illa ma dallat dalilu ala istihbab. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kepada anjuran. Saya ulangi kaidahnya, asal hukum pada perintah mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Dan kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kepada anjuran. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kepada anjuran. Saya beri contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Maka ini perintah. Dan perintah mutlak. Mutlak itu maksudnya bebas, tanpa ada batasan. Maka dia asal hukumnya menunjukkan kepada kewajiban. Kewajiban maksudnya apa? Jika tidak dikerjakan, maka berpotensi mendatangkan siksa. Kenapa dikatakan berpotensi tidak absolut dapat siksa? Berpotensi karena mungkin Allah memaafkan. Berpotensi mendatangkan siksa. Ya, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa dia sunnah, baru dia tidak wajib. Nah, apakah kemudian kalau seandainya perintah tersebut dilanggar, itu berarti dia melanggar dosa, dia melakukan dosa besar? Maka jawabannya tergantung perintahnya apa. Apakah perintahnya perintah yang wajib ataukah perintahnya perintah yang sunnah? Kalau perintah yang wajib, maka berarti dia tinggalkan, dia melakukan dosa besar. Ya, dia tinggalkan melakukan dosa besar. Ditambah lagi nanti ada keterangan-keterangan dalam hadis bahwasanya, misalkan saya beri contoh, ada perintah wa aqimus shalah, dirikanlah salat, itu perintah. Wal aslu fil amri al mutlaq yadullu ala al wujub. Asal hukum dalam perintah yang mutlak tanpa ada pembatasan menunjukkan kepada kewajiban. Maka pada saat itu mendirikan sholat 5 waktu wajib hukumnya. Dan di sini tidak ada pembatasan dan tidak ada pengecualian yang menurunkan dari wajib sampai menjadi sunnah. Baik. Kalau ada orang tidak sholat 5 waktu, maka di sana ada hadis ancaman, ada ayat ancaman yang menunjukkan siapa yang melalaikan sholat 5 waktu yang wajib tadi, maka dia berarti mendapatkan neraka, ghoi misalkan. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan ada pengganti setelah mereka yang mereka itu melalaikan sholat. Maka mereka akan mendapatkan neraka ghoi. Siksa di dalam neraka ghoi itu sebuah kawah yang di dalamnya isinya darah dan nanah yang busuk baunya dan dalam. Nah, ini menunjukkan tambahan keterangan. Siapa yang meninggalkan yang wajib berarti dia meninggalkan mengerjakan dosa besar. Kenapa? Karena diancam siksa neraka. Pengertian dosa besar adalah kullu dzambin khatamahullah binar aw la'anah aw ghadab aw adzab. Setiap dosa yang diancam dengan neraka, laknat atau siksa
atau azab. Maka itu adalah dosa besar. Termasuk di dalamnya tadi meninggalkan sholat. Dan meninggalkan sholat berarti meninggalkan sesuatu yang wajib. Maka bisa dikatakan siapa saja yang meninggalkan yang wajib berarti dia melakukan dosa besar. Karena dari peninggalan tersebut diancam dengan ancaman tertentu atau laknat atau murka atau siksa tertentu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Ustaz sekarang di Barito Kuala sudah 10:30 lewat 5 menit Ustaz ya? Ya, siap. Satu pertanyaan lagi boleh Ustaz? Ini pertanyaan lumayan penting tentang sholat Ustaz. Izin bertanya Ustaz, ketika duduk di antara dua sujud, bacaan di tuntunan Robbik firli, warhamni, wajburni, warzukni, warfa'ni. Sedangkan saat sekolah sering diajarkan Robbik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afu'ani. Setahu saya tidak ada tuntunan menyebutkan wa'afu'ani. Apakah boleh menggunakan Robbik firli, warhamni, wajburni dengan menghilangkan wa'afu'ani-nya walaupun urutannya tidak sesuai tuntunan? Jazakallahu khairan. Demikian Bismillah, Ustaz. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bacaan duduk di antara dua sujud ada berbagai macam. Dan kalau dikumpulkan dari riwayat-riwayat yang ada 7 bacaan riwayat yang sahih. Dan boleh dibaca terbalik-balik tidak mengapa. Rabbighfirli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini. 7 bacaan itu yang sahih. Adapun wa'fu anni belum ada riwayat yang menunjukkan itu, sedikit dari sepengetahuan saya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. 7 bacaan dan 7 doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala saat duduk di antara dua sujud dalam riwayat-riwayat yang sahih. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan atas tambahan waktunya. Ustadz, mungkin sebelum ditutup bisa disampaikan kesimpulan atau nasihat Ustadz. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Adapun untuk kesimpulan kita belum bisa menyimpulkan karena hadisnya belum selesai. Tetapi saya ingin memberikan nasihat untuk diri saya pribadi dan juga saudara-saudari kaum muslimah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihatnya adalah tentang pentingnya memperhatikan niat di dalam setiap amal ibadah. Baik itu berupa ucapan dan juga perbuatan. Termasuk daripada ucapan di zaman sekarang adalah tulisan di media sosial. Maka perhatikanlah niat-niat kita saat kita beramal ibadah. Ada perkataan yang menarik dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'i, dan disebut oleh para ulama abidul haramain, ahli ibadah di dua tanah suci. Beliau mengatakan, innama yuridullahu azza wa jalla minka niyataka wa iradataka. Sesungguhnya Allah hanya menginginkan darimu niatmu dan keinginan, yaitu maksudmu. Maka terkadang ada amalan sedikit remeh, tetapi niatnya murni, tulus hanya untuk Allah, besar di sisi Allah. Dan terkadang ada amalan yang besar, penuh keringat, kucuran darah, tetapi niatnya bukan untuk Allah, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi perkataan yang menarik
Qala ba'dul arifin. Orang-orang yang mengenal Allah berkata, innama tafaddalu bin niyat walam yatafaddalu bil as-salati was-siyam. Para sahabat Nabi, mereka mulia di sisi Allah dengan niat-niat mereka. Dan mereka tidak mulia di sisi Allah dengan sholat dan puasa mereka. Makanya selalu perbaiki tentang niat, jaga terus niat, agar kita benar-benar beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di media di zaman kita yang sangat mudah memperlihatkan amal kita. Saya beri contoh ya. Mungkin niatnya baik, tetapi lebih baik disembunyikan. Seorang bersedekah, kemudian divideokan. Dan dalam banyak keadaan itu. Sengaja pakai mic, videokan dari mobil, dia memberikan sumbangan dan semisalnya. Lebih baik disembunyikan. Jika kita ingin beramal. Tidak perlu dijadikan sebagai bahan konten untuk bermedia sosial. Meskipun bersedekah, boleh terang-terangan. Tetapi lebih baik disembunyikan. Karena semakin tersembunyi, semakin rahasia, semakin ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mudah-mudahan pesan, semoga kita senantiasa memperhatikan niat kita dalam setiap amal ibadah kita. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.